Assalamualaikum. Silakan Ustaz. Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa man tabi'in amma ba'du subhanaka la ilma lana illa lamtana innaka antal alimul hakim. Khatu iman para ibu bapak yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa kembali sama-sama untuk hadir dalam taklim, meluangkan waktu untuk mengkaji Al-Quran. Semoga mendapatkan keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan tentu juga kita mengharap ilmu yang bermanfaat yang mendatangkan kemaslahatan untuk kita fid dini, dalam agama, wa dunia, dan dunia, wal akhirah, dan juga akhirat. Baik, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke 20 26. 26. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. A'udzu billahi minasy Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah yastahi ayyubba masalan fama fawqaha فأما الذي أمرهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Baik, yang pertama kita terjemahkan kata yang dicetak hitam, ya, menguji ingatan kita, karena materi itu adalah materi yang sudah diulang. Kata yang baru, yang merah, yang hitam itu adalah kata yang sudah diulang. Baik, yang pertama inna artinya sesungguhnya, ya, kita sudah atau anna, baik itu dengan kasroh inna atau dengan fathah anna sama, sesungguhnya, bahwasannya. Allah la tidak. Nah, la di sini tidak, la tidak. Kemudian masalan itu langsung hitam. Masalan itu karena sudah jadi bahasa Indonesia, masal, perumpamaan. Ayat yang sebelumnya masaluhum kamasali, masal, perumpamaan. Masalan, permisalan, perumpamaan. Ma apa yang. Nah, ini ma dari awal Al-Baqarah, mimma rozaqnahum wa ma unzila. Jadi maknya diulang sering. Fa maka, ma apa yang lagi, ha-nya. Jadi ha itu ha-nya. Dan fa maka, nah amaknya merah berarti kosakata baru, materi baru. Kemudian ada alladzina, ya, alladzina tentu ingat untuk kita pahami orang-orang yang. Alladzina orang-orang yang, alladzina orang-orang. Amanu mereka telah beriman. Jadi subjek predikatnya jelas, mereka telah beriman. Amanu mereka telah beriman. Fa maka ya'lamuna, ya'lamuna itu berlaku rumus terjemah awalannya akhiran wa nun, itu fa'ilnya atau subjeknya mereka. Ya'lamuna mereka mengetahui. Fa maka ya'lamuna mereka mengetahui. Anna dengan hu, dua kata nih.
Anna bahwasannya hu-nya, annahu bahwasannya. Annahu bahwasannya. Al-haqqu sebetulnya kalau walaupun merah ini paling gampang diterjemahkan ya. Al-haqqu ya kebenaran, hak. Kebenaran ya. Ya, walaupun kita bisa terjemahkan ya, al-haqqu kebenaran. Kemudian min dari Robbi Tuhan him mereka. Kemudian wa dan nah amma di sini walaupun hitam belum diterjemahkan karena yang depan yang atasnya merah belum diterjemahkan. Alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah ingkar. Jadi subjek predikatnya jelas kafaru mereka telah ingkar. Fa maka yaqulun mereka berkata. Yaqulun mereka berkata, subjek predikat fiil fa'il. Yaqulun mereka berkata. Allahu Allah bi dengan hadza ini. Hadza ini, hadhihi ini, alika itu, ya ulaika mereka itu. Jadi materi yang sudah diulang. Hadza ini atau hadhihi juga ini. Zalika itu. Tilka artinya itu. Ulaika mereka itu. Masalan perumpamaan, permisalan. Bihi dengannya, bi dengan hi dua kata, bihi dengannya. Wa dan bihi lagi dengannya. Nah, kasiron ini dia diterjemahkan kalau yang kasiron merahnya diterjemahkan. Wa dan ma tidak. Nah, ma di sini tidak. Ya, ma di sini artinya tidak. Kemudian yudillu di sini diterjemahkan kalau yang yudillu merahnya diterjemahkan. Bihi dengannya illa kecuali. Nah, illa kecuali. Itu yang hitam-hitamnya saya kira kita mudah untuk mengartikan, mengulang-ulangnya. Jadi sudah mulai familiar ya bahasanya. Nah, tinggal yang merahnya. Coba kita terjemahkan per baris biar mudah. Yang merahnya yastahyi artinya merasa malu. Yastahyi merasa malu. Merasa malu. Makanya ada hadis al-haya'u minal iman. Malu sebahagian daripada iman. Al-haya. Ya. Jadi yastahyi merasa malu. Kemudian an bahwa. An itu bahwa. Ya, dia harfun, jenisnya harfun nasab. An artinya bahwa. Yadriba arti asalnya memukul. Tapi di sini diartikan bukan memukul, tapi membuat. Bimakna ja'ala. Yadriba bimakna yaja'alu atau ja'al. Membuat. Nah, nanti ada kajiannya kenapa menggunakan kata yadriba, karena Allah menciptakan sesuatu untuk memberikan pelajaran, memberikan pukulan kepada orang yang sombong. Maksudnya begitu. Jadi yadriba artinya menjadikan. Yadriba dia menjadikan, dia Allah menjadikan. Ba'udatan itu nyamuk, ba'udah itu nyamuk artinya. Ba'udah itu artinya nyamuk. Fauqa di atas haknya. Lawannya fauqa adalah tahta. Tahta di bawah, fauqa di atas haknya. Jadi yastahyi merasa malu, dia merasa malu, dia Allah. An bahwa yadriba dia membuat. Kemudian ba'udatan nyamuk fauqa di atas. Nah, kita rangkaikan baris pertama hitam dengan merahnya. Inna sesungguhnya Allah la tidak yastahyi merasa malu an bahwa yadriba dia membuat masalan perumpamaan ma apa yang atau ma sesuatu ba'udatan nyamuk. Fa maka ma apa yang fauqa di atas haknya, di atasnya nyamuk, fauqaha di atasnya nyamuk. Jadi inna sesungguhnya Allah la tidak yastahyi dia merasa malu an bahwa yadriba dia membuat masalan perumpamaan ma apa yang atau ma sesuatu ba'udatan nyamuk. Fa maka ma apa yang fauqaha di atasnya.
Coba kita terjemah bersama-sama baris pertama, Bapak Ibu silakan. Inna sesungguhnya Allah la tidak yastahi merasa Merasa malu an malu, bahwa ya terlibat menjadikan atau membuat masalah tidak menjadikan perumpamaan masalah apa yang ya apa yang mengubahkan jamu maka nyamuk apa yang fauqa di apa yang atasnya. pokoknya di atasnya. Di atas Baik. maksudnya Sama lebih kecil dari nyamuk maksudnya di atasnya Ustaz. Di atasnya nyamuk kalau kita lihat dari volume berarti lebih gede dari nyamuk. Kalau dari volume. Tapi kalau bermakna di atasnya itu adalah makna yang lebih hebat lagi berarti lebih kecil dari makna. Makanya di sini menggunakan makna fauqaha bukan akbaruha. Ya, kalau makna akbaruha ya lebih besar, tapi kalau fauqaha di atas baik secara bentuk lebih ukuran atau di atas dari sisi ketakjuban. Ada yang lebih kita tahu lebih dari nyamuk, hewan yang hidup tapi kita tidak bisa melihat kecuali hanya bisa dilihat oleh teleskop seperti kuman ya, seperti bakteri, nah, itu kan lebih kecil lagi. Makanya itu adalah fauqaha. Fauqaha bisa dimaknai fauqaha sebagai lebih tinggi di atasnya dari sisi ukuran atau lebih tinggi di atasnya dari sisi ketakjuban kita kepada makhluk itu. Baik. Kemudian baris kedua di sini ada dua materi pokoknya yaitu amma dan al-haqqu. Amma adapun. Amma artinya terjemahnya adapun. Al-haqqu kebenaran. Jadi amma adapun al-haqqu kebenaran. Amma adapun. Mari kita rangkaikan baris kedua. Famaka amma adapun alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Famaka ya mereka mengetahui annahu bahwasannya perumpamaan itu jadi hu itu kembali masalan kepada kemasalan bahwasanya perumpamaan itu al-haqqu merupakan kebenaran atau adalah kebenaran min dari rabbihim Tuhan mereka. Famaka amma adapun alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman Lalu maka mereka mengetahui bahwasanya kebenaran dari Tuhan mereka. Tuhan bahwasanya perumpamaan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Coba silakan sama-sama Bapak Ibu baris kedua diterjemahkan. Maka amma adapun alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman fayalamuna maka mereka mengetahui annahu bahwasanya dia al-haqqu kebenaran dari Rabbihim Tuhan mereka. Hu ini maksudnya al-haqqu ya Ustaz ya. Annahu hu-nya itu kebenaran. masalah. Jadi annahu itu dia kembali kepada masalah. Bahwasanya perumpamaan itu al-haqqu kebenaran. Baik, baris ketiga ini ada dua kata juga yang perlu kita terjemahkan materi baru. Pertama, madza dengan aroda. Madza apa ya? Madza apa yang aroda menghendaki. Aroda menghendaki, menginginkan. Aroda menghendaki, menginginkan. Makanya kan uridu saya ingin. Ya, makanya ada sifat Allah iradah. Iradah itu kehendak Allah, iradah. Iradah Allah. Ya, iradah adalah kehendak Allah. Kemudian aroda, urid. Nah, dalam bahasa kita dulu dipakai anak sekolah itu disebut murid. Yang sampai sekarang orang Malaysia bilang murid-murid. Nah, sekarang diganti oleh kata siswa. Sebetulnya kata murid itu lebih filosofis. Karena dari kata aroda artinya berkehendak atau berkeinginan. Muridun itu jamak mudzakkar salim. Murid isim fa'il artinya orang yang punya keinginan, punya cita-cita. Jadi secara filosofis kata murid itu lebih filosofis. Murid artinya
orang yang punya cita-cita. Makanya dia bersekolah untuk menggapai cita-cita. Nah, sekarang kata murid ini mulai hilang, diganti dengan kata siswa. Dulu orang tua murid, sekarang orang tua siswa. Ya, itu adalah bahasa Sanskerta. Ya, sedangkan murid itu bahasa Arab. Yang oleh orang Malaysia sampai sekarang dikatakan murid. Ya, saya terkadang lihat film Upin Ipin itu ada murid-murid kata gurunya itu. Murid-murid itu artinya masih digunakan di sana. Ya. Baik, jadi mada apa yang aroda menghendaki. Kita rangkaikan baris ketiga Wadan dan adapun ya orang-orang yang baru mereka wadan ingkar adapun amma alladzi orang-orang yang kafaru mereka telah ingkar kafir fayaqulu mereka berkata mada apa yang aroda menghendaki Allah apa yang Allah hendaki gitu ya menghendaki dengan ini Allah bisa dengan ini masalah perumpamaan dengan ini ya, sebagai perumpamaan gitu. Dengan ini masalah sebagai perumpamaan. Jadi bi dengan hadza ini masalah sebagai perumpamaan. Kenapa ada kata sebagai? Karena dia tidak masalun. Kalau masalun dengan ini adalah perumpamaan. Tapi dengan masalah dengan ini sebagai perumpamaan. Maka dia menjadi hal sebagai perumpamaan. Nah, adapun baris yang keempat dan sedikit di bawah ada kelima, itu kita gabungkan. Ada 4 kata total yang baru. Pertama yudhillu, kedua kasiron, ketiga yahdi, yang keempat al-fasiqin. Yudhillu artinya menyesatkan. Ya. Menyesatkan. Yudhillu menyesatkan. Atau sesat ya, boleh diartikan yudhillu itu sesat. Dolla yudhillu. Sesat kasiron banyak. Ya, kasiron banyak. Tapi karena di sini adalah kasiron, maka lebih tepatnya diartikan dia maf'ul bih, maka yudhillu menyesatkan. Yudhillu menyesatkan kasiron banyak orang. Kasiron banyak orang. Yahdi memberikan petunjuk. Yahdi memberikan petunjuk. Ya. Kasiron banyak orang. Ya. Kemudian al-fasiqin orang-orang yang fasik. Al-fasiqin orang-orang yang fasik. Al-fasiqin orang-orang yang fasik. Baik, yudhillu artinya sesat ya, atau menyesatkan, kasiron banyak orang, yahdi memberikan petunjuk, al-fasiqin artinya orang-orang fasik. Kita uraikan, yudhillu menyesatkan, dengannya orang banyak memberikan memberi petunjuk dengannya banyak orang dan itu menyesatkan dengannya illal fasiqin orang fasik. Jadi penyesatan itu dilakukan oleh orang-orang fasik, minimal levelnya fasik, apalagi dia levelnya kafir gitu. Levelnya fasik itu dia bisa menjadi penyesatan atau menyesatkan. Baik, kita sudah uraikan. Nah, kita dari atas coba kita uraikan seluruhnya. Inna sesungguhnya Allah Allah la tidak yastahi merasa malu an bahwa yadribu menjadikan masalah apa yang maudatan apa yang sama apa yang fauqaha di atasnya dan orang beriman adapun alladzina orang-orang yang mereka telah beriman ya'lamuna mereka berkata annahu bahwasanya dia mengaku kebenaran dari Tuhannya dari Tuhan mereka
Amalladzina amma orang-orang yang adapun kafaru mereka kafir. alladzina dan orang-orang yang Ya, mereka telah kafir mereka fayaqulu mereka telah berkata, mereka Mada berkata mada Qadallahu apa yang arada ada dengan masalah menghendaki perumpamaan ini. menginginkan Allah bihadza Yang dengannya menyesatkan masalan dengannya kasiron sebagai banyak perumpamaan yudillu menyesatkan dan dengannya memberi ini petunjuk kasiran banyak banyak orang wa dan memberi petunjuk dengan dengannya ilal bihi fasikin dengannya orang-orang yang kasiran fasik. banyak orang banyak orang. wama dan apa yang yudillu Wama tidaklah wama tidak ya wama tidaklah yudillu bihi dengan menyesatkannya Dia illa menyesatkan kecuali orang fasik. illa Tidak. kecuali memfasikin orang-orang yang fasik. baik. Ini biasanya kalau ma itu tidak itu yang setelahnya itu fi'il madhi bukan Ustaz? Ya, rata-ratanya begitu. Rata-ratanya fi'il madhi. Tapi terkadang juga ada fi'il mudhari. Makanya nanti dilihat dari redaksinya, redaksi secara keumumannya. Baik, kita Bihada masalah itu enggak harakatnya bukannya kasroh ya Ustaz? kenapa? Kan ada huruf jar tuh. Bihada masalah. Masalahnya bukannya kasroh ya? Ya, karena hadza dengan masalah itu kata yang berbeda, dua kata. Seharusnya yang kasroh itu hadza dan memang hakikat itu kasroh, cuma karena dia isim mabni, ya isim isyarah itu isim mabni, hadza kan isim isyarah, dia termasuk isim mabni. Isim mabni itu tidak berubah sedikit pun walaupun ada harfu jar, tetap seperti itu. Secara hakikat majrur, makanya secara hakikatnya dia majrur. Baik, kita bagi dua untuk menguraikan terjemahnya. Pertama adalah baris pertama dengan baris kedua. Nah, yang kedua adalah baris ketiga dan keempat sampai sedikit sisa di baris kelima. Jadi kita bagi dua. Pertama Rabbihim, yang kedua dari wa amaladzina kafaru sampai dengan akhir ayat. Silakan Pak Mazwar. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya Allah la tidak yastahyi merasa malu an bahwa yadriba menjadikan atau membuat masalan perumpamaan ma apa yang ba'udatan pada nyamuk maksudnya. Ba'udatan ini banyak bukan huruf jar ya Ustadz ya. Kalau huruf jar itu dia bi. Bi ya, ba'udatan nyamuk. Fa maka ma apa yang fauqaha di atasnya. Fa maka amma adapun aladina orang-orang yang amanu mereka telah beriman. Fa maka ya'lamuna mereka mengetahui annahu bahwasanya al-haqqu kebenaran min dari rabbihim Tuhan mereka. Baik, alhamdulillah. Pak Tahir silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma dan adapun alladzina orang-orang yang kafaru mereka kafir fayaquluna maka mereka berkata madza apa yang aradallahu menghendaki Allah ada dengannya dengan ini masalan perumpamaan yudillu dia menyesatkan bihi dengannya katsiron banyak wa yahdi dan dia menunjukkan bihi dengannya katsiron banyak wa dan maaf dan tidak yudhillu dia menyesatkan bihi dengannya illa kecuali al-fasikin orang-orang yang fasik. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya Allah la tidak yastahyi merasa malu an bahwa riba membuat masalan perumpamaan ma apa yang ba'udotan nyamuk fa maka ma apa yang fauqo di atas hanya wa amma maka adapun alladzina orang-orang yang amanu mereka telah beriman faya lamuna
maka mereka mengetahui annahu sesungguhnya dia al-haqqu kebenaran min dari Rabbi Tuhan mereka. Baik, alhamdulillah. Berikutnya silakan dilanjut Pak Afrial. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma, dan adapun allazina, orang-orang yang kafaru, mereka telah kafir, fayakuluna, mereka berkata, madza, apa yang aradallah, Allah kehendaki, bihada, dari apa masalah perumpamaan, Bihadza dengan ini. dengan ini masalah perumpamaan, yudillu bihi, menyesatkan mereka, menyesatkan darinya, menyesatkan dari dengannya, kasiran, Banyak. banyak, wa dan yahdi, memberi petunjuk, bihi padanya, dengannya, kasira, banyak, wa dan ma, tidaklah, yudillu bihi, menyesatkan darinya, illa, kecuali al-fasikina, orang-orang yang fasik. Baik, alhamdulillah. Pak Budi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna, sesungguhnya Allah la tidak yastahyi, merasa malu, ayyadriba, membuat masalan, perumpamaan, ma, apa yang, ba'udatan, nyamuk, fama, maka, ma, apa yang, fauqaha, fauqa, di atasnya, ha, di atasnya. Fa'amma, maka adapun alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, fa'ya'lamuna, maka mereka mengetahui, anahu, bahwa perumpamaan itu al-haqqu, kebenaran, mir rabbihim, dari Tuhan mereka. baik, alhamdulillah. Berikutnya Pak Tabrani, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladina, dan adapun orang-orang yang kafaru, mereka ingkar, fayaqulu, maka mereka mengatakan, maza, apa yang arada, Allah ciptakan, ya. Aroda, Allah kehendaki. Apa Ustaz? Aroda menghendaki, Allahu Allah. Allah menghendaki bihaza, dengannya, permasalahan perumpamaan, yudillu, perumpamaan sesatkan, bihi, dengannya, banyak, kasiran, banyak, wa yahdi, dan dapat petunjuk dengannya, banyak, wa amma, dan tidaklah yudillu, kesesatan dengannya, kecuali fasikin, orang-orang fasik. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Harti, silakan Ibu. Diaktifkan Bu Harti. Bu Harti. Oke, belum respon. Bu Ela, silakan Bu Ela. Sudah Ustaz, sudah dengar. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, la tidak yastahyi, merasa malu, yadriba, untuk membuat masalan, perumpamaan, apa yang, ya, ba'udatan, seekor nyamuk, fa, maka, apa yang, fauqa, di atasnya, ha, di atasnya, wa amma, maka adapun alladzina, orang-orang yang amanu, mereka telah beriman, faya'lamuna, mereka mengetahui, annahu,
bahwa sesungguhnya dia perumpamaan tadi al-haqqu adalah kebenaran mir rabbihim dari Tuhan mereka. Baik, Hamna. Berikutnya Bu Ella, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa amma dan adapun alladzina orang-orang yang kafaru mereka telah ingkar, fa maka yaquluna mereka mengatakan mada apa yang aradallah Allah menghendaki bihada dengan ini matalah perumpamaan yudillu dia menyesatkan bihi dengannya katsirong banyak orang wayahdi dan memberi petunjuk bihi dengannya katsiro banyak orang wama dan tidaklah yudillu dia menyesatkan bihi dengannya illa kecuali al-fasikin orang-orang yang fasik. Baik, alhamdulillah. Berikutnya Bu Ai, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna sesungguhnya Allah la tidak yastahi malu akan yadriba membuat masalan perumpamaan ma apa yang ba'udatan nyamuk fa maka ma apa yang fauqaha di atasnya fa maka amma adapun alladzina orang-orang yang amanu mereka beriman fayalamuna maka mereka mengetahui annahu sesungguhnya ia al-haqqu yang benar min dari rabbihim Tuhan mereka. Baik, alhamdulillah. Nah, sekarang ada challenge yang pertama sebelum, yang kedua sesudah. Ayat 25 itu kita challenge-nya yang kalimah yang merah terutama yang pertama. Ya, yang merah-merah dulu itu basyiri, artinya basyiri Kabar gembira. berikan kabar gembira. Gembira. Jadi asalnya basyiri itu asalnya basyir. Basyir. Fi'il amar ya Ustaz. Nah, karena diwasol dengan alladzina, hukum wasol itu jika dia berharokat sukun maka dikasrohkan. Jadi dari kata basyir jadi basyiril. Kemudian yang kedua adalah dari kata basyir itu kita sering dengar basyiron wa nadhiron. Wa bi'idnihi wa sirojan muniran, kan itu. Basyiron itu artinya subjek murni, isim fa'il basyiron yang memberikan kabar gembira. Basyiron akan basyir atau basyiri berikanlah kabar gembira. Kata kerja perintah fi'il amr. Nanti fi'il madinya adalah basyara. Basyara. Adalah pakai tasdid basyara. Ya. Kemudian yang kedua amilu. Ya, amilu saya kira ini mudah. Apa amilu terjemahnya Bapak Ibu? Amal. Ya, Amal mereka mengamalkan. Amilu mereka mengerjakan. Mereka telah beramal, mereka telah mengerjakan. As-solihat kebaikan. Soleh begitu ya. Jannatin, apa itu jannatin? Surga. Jama, bentuk tunggalnya jannatun atau jannatan atau jannatin. Jadi kalau bentuk tunggal ada bacaan panjang, jannatun, pendek semua. Tapi kalau mu'anas jannatun, jannatin. Nah, itu jadi surga-surga jama. Tajri. Nah, tajri apa ini? Mengalir. Nah, yang paling gampang itu sedekah. Ya, jariyah itu mengalir. Ya, jari kata jaro, kemudian yajri menjadi tajri. Bukan lari juga. Kenapa? Lari, tajri. Ya, bisa diartikan begitu. Kalau tajir lain lagi Ustaz, tajir. Tajir beda lagi. Kata tajir itu dari kata tijaroh, Pak.
Oh, tidak. Perdagangan. Kaya. Oh, ya. Jadi kalau misalkan apa namanya tajaro artinya berdagang. Tajaro berdagang, tijaroh perdagangan. Nah, tajir arti asalnya tajir itu orang yang berdagang atau pebisnis. Makanya identik orang bisnis. Ya, jadi Isim fa'il. Tajri itu usaha. fiil mudhari ya, Ustaz. Sehingga kemudian dibahasakan orang Arab bilang ya tajir, tajirun, orang tajir. Nah, ini Pak Pria juga tajir, pedagang kan. Tajir, Pak. Tapi kan arti yang populer tajir itu kaya. Ya. Tajir Ya, tuh kan Isim fa'il biasanya, ya. biasanya kan pebisnis tuh ya, gitu. gaya, gagah. Ya, biasanya pebisnis itu kaya, makanya tajir. Ya, orang Tapi kaya. tajri di sini fiil mudhari nih Ustaz ya. Betul, tajri fi'il mudhari. Tajri dari kata yajri, kemudian jadi Apa engkau? jadi Engkau, tajri maksudnya engkau, pakai ta di depannya. itu dia taknya adalah domirnya adalah domir hiya kepada Oh, jannah. laki-laki, perempuan ya, tajri. Anas. Ya, karena jannah itu mu'annas, maka taknya di sini tak domir hiya, bukan tak domir anta. Oh, Asal katanya apa tuh Ustaz? Jaraya. Jin, dan alif lazimah, jaro. Jaro. Ya. Jaro yajri. 2 harakat. Ya, 2 harokat roknya, jaro, karena ada alif lazim. Nah, tahti itu artinya Di bawah. Di Di bawah. Bawah. kemudian al-haru Tahta. Sungai. Anharu sungai. 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 kayaknya nahrun. Sungai. Nahrun itu sungai, jamaknya anhar. Jamak. Anhar sungai. Takdir. Kemudian ruziku. Nah, ini bentuk majhul. Ruziku Masih. mereka diberi Rezeki. Diberi rezeki. telah diberi rezekiku. Kalau fiil maklumnya apa? Rozaku. Ya, rozaku kalau ruziku. Oh, bukan rozako ya Ustaz ya. Kenapa? Bukan Fiil rozako. madinya rozaqah, Ustaz. Bukan, ini kan jamak. Rezekiku itu kan jamak. Maka kalau diseimbangkan jamak juga jadi rozaku, rozaku gitu. Oh, mereka ya. Kemudian hadza ini artinya kan hadza atau hadza ini. Kemudian ruzikna sama dimajhulkan tapi pakai na. Ruzikna kami telah Diberikan rezeki. Kemudian wa-nya harusnya ini. Ya hitam wa-nya. Jadi dari utu saja. Utu mereka telah diberi. Kalau mereka memberi atau pakai taknya fathah atau mereka telah memberi. Tapi kalau utu dumah hamzah, dumah taknya jadi mereka telah diberi. Mutasyabihan apa mutasyabihan? Mutasyabih. Yang serupa. Sama. Sama yang serupa. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Tasyabbuh. Makanya menyerupai ya. Serupa. Tasyabbuh itu orang niru-niru gaya-gaya orang non-Islam. Itu namanya tasyabuh. Makanya di sini ada bahasa mutasyabihan yang serupa, menyerupai. Azwajun apa terjemahnya? Pasangan. Azwaja. Ya, azwaj. Pasangan. Mutahharatun apa? Yang disucikan. Mutahharatun yang disucikan. Jadi di surga kita diberi lebih dari satu istri ya Ustaz? Ya, lebih dari satu. Oh. Ya, lebih dari satu, Pak. Dan tidak akan ada dicemburui, gak ada. Ya, walaupun kemudian cemburu itu monggo. hanya ada di
akhirat cemburu. Ya. Baik, kemudian terakhir ada kalimat khaliduna. Khalidun artinya orang orang-orang khalidun, orang-orang yang kekal. Baik. Nah, sekarang challenge yang setelahnya ini ayat 26. Ya, ayat 20 kan belum. Coba yang hitam-hitamnya dulu. Alladzina apa? Orang-orang yang Oke, Allahi Allah dari wa dan ma apa yang apa yang Allah dengannya bihi darinya Jadi agar mereka orang-orang yang al-khasirun, orang-orang yang merugi. yufsiduna mereka merusak fil ardi bumi. Mereka itu orang yang merugi. khasirun, orang-orang yang merugi. Orang-orang yang merugi. Enggak, yang hitam-hitamnya dulu. Hum artinya mereka. Nah, berikutnya yang juga yang hitam-hitamnya coba kita tes. Takfuruna. mereka kafir. Engkau, Ya. kalian telah kafir. Awalanta akhiran wa unun berarti subjeknya kalian. Awalanta kafir. Kalian kafir. Kalian ingkar. Kalian ingkar. Billahi Dengan Allah. Kepada Allah. Dan kuntum Kalian Kalian adalah Kalian maka kalian summa kemudian Summa kalian kembali. Ila dengan hi, ila kepada hi, kepadanya. Hi kepadanya. Turjaun. Kembalikan. Turjauna kalian dikembalikan. Turjaun kalian dikembalikan. Kalau tarjiun kalian kembali. Kalau jimnya dikasrohkan ya dan taknya dipathahkan tarjiuna kalian kembali. Tapi kalau taknya didumahkan dan jimnya dipathahkan turjaun mereka kalian dikembalikan. Pasif ya Ustaz ya. Kenapa? Pasif itu. Ya. Gimana pasif, Pak? Pasif ya. Turjaun iya. Betul. Majhul, pasif. Betul. Ya. Turjaun itu pasif majhul, kalau aktifnya atau maklumnya adalah tarjiuna. Mengembalikan. Baik, ayat 9 coba yang hitamnya lagi. Ya, saya kira ini huwa gampangnya. Huwa dia tadi yang kholaqo telah menciptakan terima dia dengan kumla kepada bagi kalian kalian apa yang ardi Bumi. jami'an Semuanya. Ya, Summa kemudian ke as-samai langit maka samawatin bumi 7 langit. Sama 7 sawatin langit. 7 Wa langit. Dan dia. Ya bi kulli setiap sesuatu. Jadi untuk mengujikannya latihan kita adalah pertama kalau ada di depan yang belum kita bahas
diterjemahkan yang hitam-hitam dulu. Nah, kalau sudah yang hitam, baru nanti kita cari tahu yang merahnya. Jadi, yang hitam-hitam itu sebagai bentuk murojaah lah bahasanya ya, reviewnya. Yang merah itu adalah tantangan kita untuk menerjemahkan. Jika latihannya memang seperti itu. Ustaz tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Mazwar. Samai langit, samawati langit. Ini yang samawati ini pakai wa sama ta. Kalau asama ini nggak pakai wa dan nggak pakai ta. Apa gimana bedanya nih Ustaz? Ya, jadi as-samai itu mufrad, tunggal, artinya langit. Oh. Secara tapi kalau samawat atau pakai alif lam as-samawat itu jamak muannas salim. Loh, kok kenapa diartikan langit juga tadi sama saya misalkan? Kenapa diartikan? Karena ada kata sam'a sebelumnya, yang merah itu sam'a, 7. Nah, karena sudah ada kata 7, maka cukup 7 langit, tidak usah 7 langit-langit. Itu rancu dalam bahasa Indonesia. Kalau mau disebutkan langit-langit, jangan ada kata 7-nya. Langsung misalkan fasawahunna samawati. Nah, kan sudah ada kata 7 itu kan enggak jamak. Maka karena dia jamak, cukup diartikan samawat itu langit saja. Jadi sab'a samawat, 7 langit. Karena kalau diartikan 7 langit-langit itu menjadi rancu. Begitu, Pak Mazwar. Ya, makasih Ustaz. Baik, sama-sama. Nah, kemudian bagian akhirnya adalah tafhim tadaburnya, Bapak Ibu sekalian. Jadi ayat ini adalah ayat tauhid tentang bahwasannya Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabana. Jadi kita bahas bahwa ya, semuanya ada fungsinya masing-masing, ada manfaatnya tersendiri. Ya. Termasuk kalau kita berbicara penciptaannya babi oleh Allah itu ada manfaatnya, tapi bukan untuk dikonsumsi, tapi ada manfaat lain secara ekosistem. Jadi misalkan ada ekosistem dalam daur hidup makhluk hidup itu ada manfaatnya. Jadi semua yang Allah ciptakan itu ada manfaat, termasuk cacing ya, itu kan ada manfaatnya. Nah, jadi ada yang Allah ciptakan untuk memang bisa dikonsumsi sekaligus juga menjadi bagian daripada ekosistem kehidupan. Ada yang hanya sebagai jaringan ekosistem saja tanpa untuk dikonsumsi, termasuk babi. Nah, nyamuk ini juga bukan yang umum dikonsumsi untuk manusia, tapi kalau ciptakan itu bagian daripada ekosistem, termasuk juga pelajaran buat kita. Kenapa Allah tidak merasa malu menciptakan nyamuk ketika orang-orang kafir mempertanyakannya? Saya akan ambil satu kisah ketika seorang raja bernama Namrud begitu angkuhnya menentang dakwah Ibrahim alaihissalam, bahkan memobilisasi, memfasilitasi kaumnya, rakyatnya untuk menyembah berhala. Bahkan dengan kesombongannya bahwa saja dia begitu angkuhnya menentang dakwah. Ternyata Allah bungkam kesombongannya itu dengan seekor nyamuk yang sebagian riwayat mengatakan bahkan satu sayapnya patah. Jadi dihancurkannya Namrud itu bukan dengan tentara yang begitu banyak kemudian menyerang kerajaannya dan dia dibunuh, tidak. Cukup Allah mengutus seekor nyamuk untuk menghinakan kesombongan daripada Namrud itu dan mati dengan wasilah nyamuk itu. Jadi kalau misalkan kita mentadaburi ayat ini, oh ternyata tidak ada. Nah, hari ini kita update zaman now, ya hari ini begitu banyak orang yang mohon maaf wasilah terbaring terkapar di rumah sakit karena apa? Karena gigitan nyamuk. Nyamuk sehingga demam berdarah kan? Itu kita bisa bayangkan, itu nyamuknya kan kecil, bagaimana nyamuk segede tikus. Nyamuk yang kadang-kadang nggak kelihatan tiba-tiba gigit, nah itu orang bisa terkapar di rumah sakit berhari-hari, bahkan ya qadarullah ada yang sampai menemui ajalnya ketika tidak tertolong karena sudah terlampau menjalar daripada virus dari nyamuk itu atau dari bakteri nyamuk itu. Nah, jadi ikhwatul iman sekalian, manusia yang katakan gagah bahkan binaraga sekalipun yang berotot itu kalau sudah digigit nyamuk, terutama nyamuk demam berdarah atau malaria, itu tetap kecil ya.
Jadi kalau kita bicara tentang nyamuk itu banyak sekali. Yang kedua, begitu banyak menjadi jutawan, menjadi miliarder gara-gara nyamuk. Baik itu dia meneliti tentang nyamuk, baik itu dia bikin perusahaan kemudian racun nyamuk. Ya begitu banyak kan merek-merek racun nyamuk itu, orang jadi jutawan, jadi orang kaya gara-gara nyamuk. Coba kita bikin analogi, bikin ilustrasi. 1 bulan saja nyamuk Allah hilangkan dari seluruh muka bumi ini. Ya bisa jadi perusahaan itu bangkrut karena penjualannya menurun. Kenapa? Karena orang nggak butuh lagi racun nyamuk. Nah begitu maha kuasanya Allah, dari nyamuk itu pun kita dapat pelajaran, dapat memahami bahwa sekecil apapun ciptaan Allah itu tidak bisa disepelekan. Malah 1 ekor nyamuk bisa ngangkat jadi gubernur DKI, Ustaz. Nah, jadi Oh iya, ya Pak Anies Baswedan ya. Iya. apa namanya, ikhwatu iman sekalian, kita makanya terkait dengan makanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak suka, ya, di dalam hadis Nabi yang sahih bahwasanya jangan engkau hina ciptaan Allah, maka sama dengan menghina sang penciptanya. Ya, babi itu diharamkan tapi bukan untuk dihina, cukup diharamkan. Atau kita punya melihat ada orang di jalan misalkan, ya mohon maaf secara fisiknya ada keterbatasan, itu bukan untuk ya, karena semua itu dengan kuasanya, maksud dan tujuan yang bisa jadi kita pikiran kita, akal kita belum sampai ke situ. Nah maka dengan ini kita ditarbiyah oleh Allah, diberikan pendidikan Allah bahwa jangan pernah meremehkan ciptaan Allah sekecil apapun, bahkan nyamuk atau yang lebih kecil atau yang lebih besar dari nyamuk. Nah kemudian orang-orang beriman itu, adapun orang beriman itu mereka tahu bahwa permisalan itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala yang memang ada selalu hikmah, ada pelajaran, ada manfaat. Hanya kita belum tahu, belum mengkaji. Adapun orang yang ingkar, nih karakter orang yang ingkar itu senantiasa mempertanyakan, buat apa sih? Ya. Buat apa sih? Buat apa sih? Jadi mempertanyakan dan kesannya ngeluh. Ya banyak nyamuk, gak bisa tidur. Hati-hati dengan ucapan, dengan keluhan-keluhan itu. Kita boleh kemudian tidak nyaman karena banyaknya nyamuk ketika kita mau tidur. Tapi jangan sampai kekesalan kita kemudian terucap kata-kata keingkaran kepada Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya. Seolah-olah kita menganggap sia-sia aja Allah menciptakan nyamuk karena kita merasa diganggu oleh nyamuk, gak bisa tidur nyenyak. Nah itu hati-hati. Jadi itu adalah bagian daripada ujian keimanan yang sepintas seperti sepele tapi itu serius masalah akidah. Ya. Kemudian maka banyak orang yang sesat dengan perumpamaan itu, dengan ciptaan itu banyak orang yang sesat. Kenapa? Karena dia tidak mendalami, tidak berpikir, dan khasnya orang-orang fasik minimal jika ada kefasikan di dalam dirinya, maka dia tidak akan mendapatkan apapun daripada penciptaan Allah yang berupa ayat kauniyah, berupa ayat kauniyah, ayat-ayat yang Allah paparkan, yang Allah ciptakan berupa makhluknya, berupa alam semesta. Tapi orang beriman itu mereka petunjuk begitu banyak, dapat petunjuk, banyak pelajaran, banyak hikmah. Dan hanya orang-orang fasiklah yang mereka akan sesat. Minimal ada kefasikan di dalam dirinya. Artinya orang-orang fasik ini dia agak sukar menerima hidayah karena senantiasa mengabaikan perintah Allah. Jadi fasik itu artinya orang yang selalu mencari alasan untuk tidak melakukan apa yang Allah perintahkan. Selalu banyak alasan. Itu adalah ciri-ciri orang fasik. Nah kalau fasik ini dipelihara, masuk ke dalam ranah munafik. Munafik dipelihara ranah ke kafir. Jadi tahap begitu, tahap demi tahapnya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya demikian mungkin yang kita pelajari hari ini. Insya Allah nanti kita lanjut di Kamis yang akan datang, insya Allah. Baik. Ya seperti tadi saya lihat di grup itu ada Pak Mazwar melemparkan pertanyaan, itu bagus ya. Jadi saling melempar pertanyaan boleh, itu untuk menguji satu sama lain. Ya, nanti apa namanya? Untuk murajaah, Ustaz, bukan menguji, untuk murajaah. Oh ya, murojaah. Ya, boleh murojaah seperti itu untuk, atau ada challenge misalkan di ayat depan ada kata
dilemparkan apa? Jadi perkata boleh juga, silakan. Baik, demikian Bapak Ibu. Ya, terima kasih atas waktunya yang sudah kita luangkan untuk hari ini, untuk pagi ini. Semoga Allah ridho, Allah berkahi kita semua. Demikian hadanallahu walhamdulillahirabbil alamin. Kafatul majlis subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illa anta